Sebenarnya lebih sering ke batin sih resikonya. Belum begitu ngerti kan harus nge-treat suami itu gimana, tiap pagi itu gimana. Gue jadi merasa diri gue gak pantas, sedangkan hal-hal tersebut itu sebenarnya wajar. Lo tuh bisa ngelakuin segalanya, lo bisa asalkan lo mau. Kenalin, nama aku Amalia Endah Pratiwi, umur aku 23 tahun. Hai, nama gue Sally, 24 tahun. Halo semuanya, kenalin gue Mas Wahib, umur gue 21 tahun. Karena aku baru menikah 2 bulan sih, jadi masih merasa aja belum bisa jadi istri yang baik. Belum begitu ngerti kan, ntar kehidupan di rumah selama berdua itu tuh gimana, kayak harus nge-treat suami tuh gimana, tiap pagi itu gimana, terus dia pulang kerja tuh gimana, masakan kesukaan dia tuh apa. Kan pasti kan kalau masakin kan tiap hari harus ganti ya, nggak mungkin kayak hari ini makan apa, misal nasi goreng, ntar masa besoknya nasi goreng lagi, kan nggak bisa kayak gitu. Kenapa gue nggak bisa bilang enggak? Sebenarnya lebih ketakut respon dari orang tersebut ke gue sih, kayak gue tuh tipe orang yang cukup memperhatikan pendapat orang lain ke gue. Gue takut responnya nanti gimana atau pandangan dia berubah ke gue tuh gimana gitu. Pernah nggak lo dari nggak bisa bilang enggak itu malah ngerugiin diri lo sendiri? Sebenarnya lebih sering ke batin sih resikonya. Kalau misalnya gue bisa ngasih contoh nih, singkat cerita, waktu transisi komuter lain tuh dulu transisi mau beli tiket tuh udah nggak bisa melayani pembelian loket secara langsung, jadi ke vending machine. Suatu hari gue tuh telat sebenarnya untuk pergi ke kuliah, dan itu tuh lagi minggu UAS. Depan gue atau belakang gue tuh pasti minta tolong untuk gue beliin atau beli tiket komuter lain tuh minta tolong gue. Tapi gue nggak bisa nolak. Padahal gue tahu di situ gue tuh udah telat banget untuk datang ujian. Jadi alhasil gue tetap nolongin si ibu-ibu itu. Tapi gue datang telat ujiannya, telat, terus nggak kelar ngerjain UAS gue, nilainya minus, kerjaan UAS juga gue nggak kelar. Jadi gue nolongin ibunya tapi nilai gue yang nggak ketolong. Kalau nolak pacar enggak, terus kayak bikin lo ngebatin apa? Kalau apa? Sebenarnya sesimpel kalau misalnya mau mutusin mau makan apa. Jadi misalnya cowok gue nanya, Sal kamu mau makan apa? Terus gue bilang, aduh BM banget nih, pingin western gitu deh, entah pasta atau pokoknya gue gak pingin nasi, gue pingin pasta, pizza gitu. Nah terus cowok gue ngomong, tapi aku lagi BM banget makanan tradisional gitu. Nah tapi gue gak bisa nolak gitu, kayak oh yaudah deh, tradisional kayaknya juga enak kayak gitu. Dan itu sebenarnya sering sih. Tapi lo ngebatin sebenarnya? Ngebatin, karena sebenarnya gimana sih kalau misalnya cewek, misalnya ada momen PMS terus BM, kan pingin banget gitu kan makan yang lagi dipinginin, tapi ya kayak nggak enak deh, dia BM-nya makanan tradisional, kayak yaudah deh gue ikutin aja. Dan itu sebenarnya sering sih terjadi. Oke, pertama gue itu horoskopnya Sagittarius, which mean Sagittarius itu orang itu overthinking, perasa. Jadi gue tuh paling gak bisa ditinggal sendirian, karena ketika gue dalam fase sendirian, gue bakal jadi mikir hal-hal yang harusnya gak gue pikirin. Misalnya, gue udah melakukan aktivitas selama 1 hari ini, ibarat kata sudah produktif, tapi gue mikirin kayak, kayaknya ada hal yang belum gue lakuin dan kayaknya gue gak bisa dicap kayak keren deh hari ini. Nah, hal-hal yang itu yang kayak harusnya gak gue pikirin, harusnya gue benah diri buat dilakuin besok hari, tapi malah gue pikirin dan akhirnya merasa gue kayaknya masih ada yang kurang dalam diri gue, kayak gue jadi insecure, gue jadi merasa diri gue gak pantas, sedangkan hal-hal tersebut itu sebenarnya wajar dalam manusia, dalam fase evaluasi setiap harinya buat berkembang lebih baik besoknya. Jadi gue paling gak bisa merasa ditinggal sendirian, atau mungkin kayak gue jadi sendiri terus kayak jadi mikirin hal-hal yang gak harus gue pikirin, kayak gitu sih. Hal terdown yang pernah lo alami? Ketika gue tahu pasangan gue dulu selingkuh, dan itu yang membuat gue jadi kayak ngerasa, pertama yang tadi gue udah bilang, gue paling gak bisa sendirian.
Dan kedua, gue melewati fase tersebut, orang yang gue sayang di depan mata ke gap selingkuh gitu. Jadi kayak gue ngerasa udah jatuh ketimpa tangga gitu. Hal disitulah ngedown, jadi masalah pendidikan gue jadi terbengkalai, karir gue jadi terbengkalai, yang akhirnya gue merasa jadi tidak produktif, jadi tidurnya pagi, jadi berubah gitu loh, kayak aktivitas nggak bisa ngelakuin apa-apa yang produktif karena hal tersebut gitu. Dan itu cukup hampir seminggu gue baru bisa melewati fase tersebut. Gue suaminya Amal. Gue pacarnya Sali. Gue sahabatnya Mas Wahid. Gue sih bodo amat, gue terima dia apa adanya, jadi gue nggak pernah mikir dia kurangnya gimana sih. Istri gue tuh sosok yang polos, makanya gue suka. Gue suka istri yang suka pasangan yang bisa gue yang arahin gitu, karena gue sebagai imam. Itu sih. Sebenarnya gue banyak banget ngelakuin kesalahan, tapi masih dimaafin aja, masih diwajarin aja gitu. Baik, kadang ngeselin juga sih. Ngeselinnya tuh kadang kalau misalkan gue udah buntu banget ya, mau pergi mau kemana gitu. Gue nanya, dia selalu jawabnya nggak tahu. Kalau gue tuh suka nggak enaknya sama dia sebenarnya udah dari jauh-jauh hari ngasih tahu tempat nih. Kesini bagus, kesini enak makanannya, kesini aja gitu-gitu. Pas hari H, gue tuh nggak kesana, itu yang nggak enaknya gue. Kenapa alasannya gue nggak kesana? Kadang tempatnya jauh. Pokoknya mah kalau dari awal kenal, awal suka, terus bisa kenalan, bisa kenal, bisa temenan, seneng sih. Pokoknya beri kesan yang manis aja gitu, beri kesan yang mantap lah. Apapun yang sebenarnya dia nggak bisa lakuin, dia tuh bisa. Gue temenan dari 2017. Dia tuh orangnya rame banget. Terus dia itu selalu usaha buat ada buat teman-temannya. Walaupun sebenarnya dia tuh lagi ngedown juga, tapi dia selalu mentingin orang lain. Cuman kadang-kadang itu ada minusnya. Dia lagi care nih. Misalnya kita lagi gak ketemu via chat atau call, terus tiba-tiba dia ngilang. Muncul lagi kayak udah basi. Tapi dia selalu nyoba buat ada sih. Baca nih. Nggak ada dong. Gue kan, iya namanya gombal sih, gimana sih? Enggak, emang nggak ada. Emang nggak ada. Kasih lihat nih. Kasih lihatnya kesini ya? Kepo ya. Oke. Oke. Sebelum dia lamar aku di tahun kemarin, sebenarnya aku renggang sama dia hampir 3 bulan. Bahkan putus. Awal COVID ya? Iya, awal COVID Aku itu. isoman yang. Dia sendiri sih, ulah dia sendiri. Enggak, kita. Alasannya sih gitu. Tapi sebenarnya dia tuh nutupin kesalahan dia dengan memutarbalikan fakta gitu loh. Selingkuh sih dia jatuhnya. Jadi dia pernah dia lagi main keluar sama teman-temannya. Terus di situ dia mungkin kayak dikenalin sama temennya, sama cewek gitu. Terus dia tertarik sama cewek itu. Gue panik. Terus dia mungkin penasaran kali ya sama cewek itu. Jadi dia tertarik gitu. Terus jadinya dia mencari alasan untuk mutusin aku gitu. Dia nyari alasan dengan alasannya, tapi menurut aku ya nggak make sense aja gitu. Coba ikhlas sih, tapi ternyata malah pas udah beneran mau ikhlas, dia malah mau ngelamar. Iya. Gitu. Gue takut kehilangan. Ya, gue bakal nyesel. Nyeselnya karena apa sih? Nggak ada yang cewek yang lebih sabar gitu. Ntar kalau misalnya gue dapet cewek yang lain, emang bakal sama kayak Amal. Beberapa kali selingkuh,
balik lagi mau dimaafin guanya gitu loh. Jadi kayak mikir ribuan kali dah pokoknya buat nyari cewek lain. Emang selama ini aku nggak bisa marah ke kamu, Peng? Nggak, mungkin berarti akunya aja yang nggak peka kali kalau dimarahin ya berarti. Nggak tahu gitu kalau itu posisinya lagi dimarahin. Makanya selalu ngelakuin kesalahan terus. Kayak gitu mungkin. Tapi ya segalak, maksudnya kamu ngerasanya kamu galak gitu ya. Tapi aku biasa aja gitu, maksudnya emang nggak ngerasa itu lagi marah gitu. Minta maaf mah minta maaf, cuman kayak lagi dikasih tahu gitu. Oh, lagi di apa namanya? Kalau orang tua tuh namanya lagi diwanti-wanti biar jangan kayak gitu. Gimana ya kan? Cocok kan jawaban aku kan? Aman kan? Aman. Bagus. Banyak sih yang bilang kayak gitu juga, tapi kayak sometimes gue mikir kayak gue punya batas kayak sampai titik mana gue bisa ngelakuin sesuatu hal. Misalnya kayak gue pengen banget punya target bisa ngelakuin ini, tapi kayak orang-orang tuh nge-push dan berharap kayak lo pasti bisa, Mas Wai pasti bisa lebih dari itu. Tapi gue mikir kayak gue juga punya capability yang nggak bisa semua cakup hal gue bisa lakuin. Banyak tuh orang yang berekspektasi Mas Wai pasti bisa ini, Mas Wai pasti bisa itu. Tapi sedangkan kayak yang tahu diri sendiri itu kan adalah diri kita sendiri, gimana kita bisa mengemas. Tapi terima kasih banyak sih kayak lo punya ekspektasi yang besar dengan sahabat lo ini, kayak gue bisa melakukan apapun. Karena sebenarnya lo bisa ngelakuin segalanya, lo bisa asalkan lo mau. Dan semua orang yang berekspektasi itu karena mereka tahu lo bisa. Bisa kan? Bisa nggak? Gue bakal berusaha sih. Kalau misalnya emang bisa, gue selalu dengar masukan dari lo. Iya, jangan sedih-sedih dong. Ya gimana lagi, maksudnya kayak kita juga udah ngelewatin pertemanan ini juga udah cukup lama. Ya gue selalu dengar kalau misalnya gue lagi di fase goblok gitu, kayak lo yang bisa ngasih gue advice. Dan sometimes gue juga kayak bebel gitu, kayak lo udah ngasih advice, orang ini gak baik, orang ini gak bisa ini, tapi gue masih batu ya. Akhirnya lo sendiri yang bakal kayak, ntar lo juga ngerasain gimana. Ya tapi karena ada lo ya, thank you. Makasih ya. Sama-sama lo. Mungkin buat 2 bulan pernikahan kita, aku ngerasa pengen berubah lebih jauh. Mungkin kayak nggak mau gampang marah-marah, nggak mau lagi ya nakal-nakal, emang itu wajib kali karena dosa kali ya kalau udah nakal lagi. Terus ketiga lebih bertanggung jawab. Dan keempat, semoga jedar hamil. Kok jedar sih? Ya itulah pokoknya, semoga kita punya anak. Sini. Cukup. Aduh.